Menginap di sini saja, Lex. Kita main kartu sampai pagi. Ramapati menyesap kopi di hadapannya. Kepulan asap dari kopi menghadirkan aroma khas yang menenangkan. Cuaca di luar mendung. Beberapa kali terdengar suara petir menggelegar. Lucia sedang memeriksa kondisi Thea. Beberapa saat lalu, Hannah menghubungi rumah sakit milik Danu Praja untuk mengirim seperangkat alat USG ke rumah demi memudahkan pemeriksaan. Mungkin Hana lupa jika suami Thea adalah dokter spesialis kandungan terbaik di Sydney. Baik Paman, sepertinya kita memang sudah lama tidak main kartu sambil menikmati anggur mahal. Pekerjaan akhir-akhir ini sangat berat sehingga membuatku hampir tidak memiliki waktu untuk bersantai. Sedangkan Bos Elang sepertinya terlalu asik menemani Nona Alana. Alex mengucapkan kalimat itu dengan lugas dalam hati. Ia bahagia melihat kebahagiaan Elang. Limpahkan pekerjaanmu sementara kepada Jack ketika kamu akan mengurus masalahmu di Beijing nantinya. Paman sudah menghubungi Jack untuk bersiap menggantikan tugasmu sementara. Alex terharu mendengar kalimat yang terucap dari Tuan Danu Praja. Pria itu merasa semakin berutang budi atas semua kebaikan yang diberikan keluarga ini padanya. Terima kasih atas semua kebaikan Paman dan Bibi kepada saya. Saya berjanji akan secepatnya menyelesaikan masalah di Beijing, kemudian segera membawa Lucia kembali ke negara ini. Tidak mungkin saya akan tinggal di sana. Meskipun nantinya berhasil mendapatkan Lucia dari ayahnya, tempat saya adalah di sini, di dalam keluarga Danu Praja. Ekspresi sungguh-sungguh yang diperlihatkan Alex saat mengatakan kalimat itu membuat Ramapati dan istrinya terharu. Ia tidak menyangka jika pria remaja yang diselamatkan dari kecelakaan itu memiliki hati yang sangat baik. Di samping kecerdasan yang sangat dibutuhkan bagi Danu Praja Group sekaligus sebagai asisten terpercaya putranya, jika kamu mencintai gadis itu, maka kamu harus merendahkan egomu. Jangan sekali-kali memaksa Lucia harus mengikuti langkahmu. Jika itu hanya akan menyakiti hatinya. Ia memiliki keluarga dan mungkin akan keberatan tinggal di Indonesia. Hana menjeda ucapannya. Meskipun dalam hati wanita itu menginginkan jika Alex tetap bersama putranya, ia tidak ingin menjadi manusia egois. Tetapi jika kamu berhasil membawanya ke negara ini dengan sukarela, Bibi akan merasa sangat bahagia karena tinggal jauh denganmu merupakan sebuah hal yang tidak menyenangkan. Kehadiranmu sangat dibutuhkan, terutama Elang. Hana menambahkan, apakah hanya aku di sini yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Apakah diam-diam kamu menjalin hubungan dengan Dokter Lucia, asisten Alex? Felix yang sejak tadi memilih diam, akhirnya unjuk bicara. Pria berstatus suami Thea itu merasa heran atas pembicaraan yang berlangsung antara Hana dan Alex. Otakmu itu hanya berisi tentang keadaan gadis kecil yang sudah kamu hamili, Felix. Dan Paman tahu, beberapa hari ini kamu sudah dipusingkan mencari cara untuk membawa kabur seorang nona muda Meklon. Ramapati menjawab dengan entengnya. Pria itu menatap Felix lekat-lekat. Bagaimanapun ia turut berbahagia jika pada akhirnya Felix telah menemukan kebahagiaan. Rasa bersalah akan posisi Elang yang telah merebut kembali hati Alana kini perlahan menghilang. Elang telah membawa Alana kembali pada hidupnya, sedangkan Felix telah menemukan cinta yang lebih besar dari cintanya kepada Alana. Begitulah sebenarnya yang terjadi, Paman. Aku bahkan tidak bisa berpikir tentang pekerjaan dan berbagai hal yang lain karena merasa bersalah telah menghamili gadis kecil. Terlebih ia adalah seorang Meklon Junior. Felix menarik nafas panjang. Meskipun Nicholas sudah memberikan restu untuknya, tetapi bukan berarti ke depan
ia bisa tenang. Nyonya Veronica terlihat tidak menyukai Thea, dan itu menjadi PR bagi Felix. Membawa Thea secepatnya pergi dari rumah Macklon adalah agenda yang harus diusahakan segera. Jangan terlalu dipikirkan. Paman akan menahan sementara Elang dan Alana. Kami masih ingin dekat dengan mereka. Pergi ke Australia terlalu sering tentu melelahkan bagi kami yang sudah berumur. Kamu kan tahu sendiri jika bibimu ini akan sakit jika kecapean. Maka dari itu biarlah mereka tinggal lebih lama di sini. Ramapati menoleh ke arah Alex yang ditanggapi Alex dengan sebuah anggukan. Untuk permasalahan yang satu ini, baik Elang dan Ramapati sepakat untuk memberitahu Felix karena hal ini menyangkut sesuatu yang bersifat pribadi. Apakah nantinya mereka akan menetap di Indonesia? Bagaimana dengan King Louis yang tidak dipegang langsung oleh Alana? Apakah Tuan Max sanggup menjalankan itu semua? Felix membayangkan reaksi Alana jika harus diminta tinggal di Indonesia seperti kemauan ibu mertuanya. Padahal gadis itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perusahaan milik mendiang kakeknya. Elang akan membicarakan hal itu dengan Alana. Tapi kenapa anak itu belum keluar juga dari kamar, sayang? Apa kamu sudah mengeceknya? Ini hampir jam makan malam. Seolah tersadar jika putranya tidak terlihat, Rama bertanya pada Hana, salah kamu sendiri ya? Kenapa anak pulang bukan disuruh istirahat, malah disuruh ke ruang kerja? Dia itu terlalu sibuk akhir-akhir ini, sibuk mengekori Alana. Bibi tanyakan saja pada asisten Alex, dia yang selalu mengurus masalah perusahaan. Tapi sekarang aku yakin dia akan makin konsentrasi pada pekerjaan setelah mendapatkan apa yang ia impikan. Felix tersenyum tulus. Kebahagiaan yang Elang dapatkan setelah bersabar selama 4 tahun telah membuahkan hasil. Di sini Felix sadar jika jalan jodoh tetap menjadi kuasa Tuhan. Seberapapun ia dekat dengan Alana, hati gadis itu tetap milik pria yang berada jauh darinya. Kamu juga harus berkonsentrasi pada pekerjaanmu, Felix. Meskipun perusahaan milik mertuamu itu besar, belum tentu kamu akan disuruh mengurusnya. Ramapati mencibir dengan senyum mengejek yang ditanggapi Felix dengan mengedikkan bahu acuh. Aku tidak tertarik dengan berkas-berkas. Aku lebih tertarik memeriksa para wanita hamil. Dan awas saja jika pikiran kotor itu datang saat kamu memeriksa wanita hamil. Suara keras itu membuat semua orang menoleh. Felix langsung berdiri dengan wajah pucat saat melihat istri kecilnya berdiri menatap dirinya dengan tatapan tajam. Ramapati dan Alex yang melihat perubahan ekspresi Felix seakan tidak bisa menahan tawa. Sangat lucu jika seorang Felix Orlando yang terkenal playboy bisa tidak berkutik di depan gadis 17 tahun berstatus istrinya. Aku tadi hanya bercanda, sayang. Felix menghampiri Thea yang masih saja memasang ekspresi kesal. Bercanda apanya? Dasar dokter cabul, gerutu gadis itu hingga membuat Alex yang mendengarnya menutup mulut. Thea, Hana memanggil gadis itu. Meskipun mungkin Thea hanya bermaksud bercanda, tapi Hana tidak menyukai jika seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan yang buruk. Iya, Bibi. Thea menghampiri Hana dan duduk di sebelah wanita itu. Lain kali jangan memanggil suamimu dengan julukan seperti itu ya, sayang. Sejengkel-jengkelnya kamu dengan perilaku Felix yang memang membuat kamu kadang kesal. Dia adalah suamimu, nama baiknya harus selalu kamu junjung. Dia sangat mencintaimu dan Bibi tahu jika dia hanya bercanda, tetapi panggilan yang kamu ucapkan padanya bisa dinilai orang lain sebagai tindakan tidak sopan. Thea menunduk. Felix melihat gadis itu kembali meremas jemarinya. Pria itu mendekat dengan gerakan kilat, mengangkat tubuh istrinya dan membawanya duduk di sebelahnya. Hana, Ramapati dan Alex tersenyum mencibir. Kamu harus mendengar apa kata Bibi. Tetapi aku memaafkan kalimatmu tadi. Tangan pria itu terulur untuk membelai rambut istrinya. Maafkan aku, dokter. Aku berjanji akan menjaga mulutku agar tidak lancang bicara padamu. Ucapan diri gadis itu sedikit menyentak perasaan Felix. Istrinya masih bocah. Sudah,
jangan dipikirkan. Bibi tidak marah, beliau hanya memberimu pelajaran yang bisa kau lakukan dan tidak kau lakukan lain kali. Ya, aku tahu, Non Alana. Tatapan semua orang mengarah pada dua sosok yang berjalan beriringan, bukan tampilan Alana yang begitu cantik dengan gaun longgar warna hitam bermodel payung di bawah yang membuat senyum semua orang mengembang, tetapi ketika melihat Alana sudah bisa berjalan normal tanpa kursi roda dan tanpa perlu digendong elang. Aku mau ke kamar lagi ya. Tadi Dokter Lucia menyuruhku kembali ke ruang pemeriksaan. Thea, yang sebenarnya masih kepikiran oleh sikap tidak sopannya pada Felix, bergegas kembali ke kamar pemeriksaan. Felix mendiamkan saja, nanti mungkin dia akan membicarakan ini dari hati ke hati. Thea masih harus banyak belajar menjadi seorang istri, meskipun untuk hal ini Felix bisa menerima ia apa adanya. Kamu sudah bisa berjalan, Nak. Ibu senang sekali melihat ini. Hana berdiri dari duduknya. Wanita itu menghampiri sang menantu dengan tatapan berkaca-kaca oleh kebahagiaan yang menyelimuti hatinya. Iya, Ibu, semua ini atas doa Ibu dan semua orang yang mensupport. Sebenarnya tadi pagi aku sudah mencoba untuk berjalan, tetapi masih takut. Baru saja mencoba lagi dan ternyata berhasil. Senyum merekah terbingkai di wajah Ayu gadis ini. Pantas saja putranya hampir gila selama 4 tahun belakangan ini hanya karena memikirkan seorang gadis yang bahkan belum pernah ia sentuh sebelumnya. Puji Tuhan, ibu sangat bahagia sayang. Tiba-tiba tatapan wanita itu mengarah pada sang menantu, bersuara lirih sebelum akhirnya melayangkan tatapan tajam ke arah sang putra. Keterlaluan kamu, El. Istrimu baru saja bisa berjalan dan kamu sudah memanfaatkan kesempatan dengan menindasnya. Elang tidak dapat menghindar ketika tangan sang ibu sudah menjewer telinganya. Astaga Ibu, ini sakit sekali, gerutu pria itu sambil mengusap telinganya yang baru saja mendapatkan jeweran cukup kencang dari ibunya. Sementara itu Hana berkacak pinggang sambil melayangkan tatapan penuh ancaman. Bibi benar-benar menyeramkan saat marah, desis Felix yang melihat betapa ibunya Elang memasang ekspresi bagai singa yang menemukan mangsa. Semenjak 4 tahun ini, ia memang selalu memikirkan sesuatu dengan sangat serius. Padahal yang terjadi tidak semua hal harus dipikirkan dengan keras. Sepertinya Paman harus memperbanyak waktu untuk berdua dengan Bibi. Wanita dalam umur seperti Bibi memang membutuhkan lebih banyak perhatian. Itu di usia ini bisa melancarkan pembuluh darah dan juga meredakan emosi. Felix tersenyum lebar ketika mengucapkan kalimat itu, tetapi Ramapati hanya mengedikkan bahu seolah tidak ingin menanggapi perkataan konyol sahabat putranya. Bibi kamu itu masih muda. Bagi Paman ia tetaplah gadis muda yang penuh dengan keinginan dan penuh tantangan. Jadi maaf saja jika saranmu itu terlambat kau katakan, karena Paman juga selalu melakukan itu dengannya. Aku percaya Paman, makanya putramu itu menuruni sikapmu, melakukan segala cara untuk bisa meluluhkan hati seorang gadis. Bukankah kamu melakukan hal yang sama? Dasar tidak tahu diri. Apa yang kamu lakukan terhadap gadis berusia 17 tahun itu benar-benar keterlaluan, Felix. Felix menggaruk kepalanya yang tidak gatal saat Ramapati akhirnya berdiri menghampiri istrinya. Sementara itu Alex yang mendengar perdebatan antara Felix dan ayah bosnya hanya bisa tersenyum simpul. Ada apa lagi sayang? Kenapa ribut-ribut terus dengan putramu? Meskipun sudah tahu apa yang terjadi, Ramapati berusaha bersikap netral dengan mengelus lembut punggung istrinya yang masih saja berkacak pinggang di hadapan Elang. Pria itu menatap sang menantu dan menggelengkan kepala sebagai isyarat agar Alana tidak memikirkan kekonyolan yang terjadi antara suami dan ibu mertuanya. Anakmu ini benar-benar keterlaluan, Ram. Ia tahu jika istrinya baru saja sembuh, tetapi malah menindasnya berjam-jam. Sudah berapa jam kamu melakukannya? Astaga sayang, biarkan saja. Mereka itu suami istri dan bukankah kamu melihat sendiri jika menantu kita dalam keadaan baik-baik saja?
Apa yang perlu kamu khawatirkan? Jangan berpikiran terlalu jauh. Ramapati merangkul pinggang istrinya untuk meredakan kekesalan di hati wanita ini. Ia tahu jika istrinya mengkhawatirkan kondisi Alana dan ketiga calon cucu mereka. Oleh karena itu, ia bersikap sangat protektif. Apakah kalian jadi makan malam ini di rumah ayahmu, nak? Tatapan Ramapati beralih kepada Alana. Saat pulang tadi Elang sudah mengatakan jika malam ini ia akan mengunjungi ayah mertuanya. Iya ayah, aku ingin mengunjungi ayahku sekaligus melihat kondisi di sana. Semoga tidak bertemu ibu dan Andrea. Karena kata ayah, beliau sudah bercerai dengan Ibu Arumi dan dalam proses persidangan, Elang menatap ayahnya dengan sebuah tatapan permohonan. Untuk hal ini, ia memang tidak mengatakan hal itu kepada Alana. Jika istrinya sudah mengetahui kebenarannya dari Dirgantara sendiri, tentu itu bukan hal yang buruk. Jangan mengendarai mobil sendiri. Gunakan sopir jika ingin datang ke sana. Ibu tidak mau jika konsentrasimu buyar ketika duduk di dekat istrimu, karena ibu tahu jika pikiran dan tanganmu tidak mudah dikondisikan. Hana masih memberikan tatapan sinis, sementara Elang malah tersenyum lebar. Pria itu menghampiri ibunya, menyentuh kedua sisi bahu wanita yang selama bertahun-tahun sudah menjadi malaikat bagi hidupnya. Ia mencium kening ibunya dengan perasaan dalam. Aku sangat menyayangimu ibu. Di dunia ini engkau adalah wanita nomor satu yang kata-katanya akan kuturuti. Di balik sikap jahatmu, ku tahu bahwa semua itu kau lakukan demi kebaikanku. Jangan khawatir, putramu ini tidak akan membuatmu bersedih lagi. Menantu dan calon cucunya dalam keadaan baik-baik saja, karena aku melakukannya dengan sangat lembut. Ucapnya lirih dengan seringnya tipis saat mengatakan kata terakhir, dasar anak nakal. Jangan lama-lama di sana atau kamu akan menginap di sana. Awas saja jika menginap di sana dan kamu melakukan hal itu lagi pada menantu ibu. Hana meninju kecil bahu putranya, sebuah pemandangan yang membuat perasaan semua orang menjadi terharu. Sayang, jangan mau lagi jika nanti kalian menginap di sana dan Elang memaksamu untuk melakukan hal itu. Alana tersenyum jengah mendengar pesan yang disampaikan ibu mertuanya. Sudah, jangan membuat menantu kita malu. Mumpung belum terlalu malam, segera saja kalian berangkat. Kami juga akan makan malam bersama dengan yang lain. Ramapati menatap istrinya agar wanita itu tidak lagi mengomentari putra dan menantunya. Setelah berpamitan, Elang segera menggendong istrinya. Pria itu masih sedikit khawatir karena Alana baru saja bisa berjalan. Jangan memikirkan hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Ada Elang yang akan menjaga istrinya. Kita tahu jika Elang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melakukan penjagaan. Putra kita adalah pria terlatih yang bisa lebih berbahaya dari seekor singa. Jika apa yang menjadi miliknya terusik, dia itu putraku, jadi aku tahu betul kemampuannya. Ramapati menggandeng lengan istrinya agar kembali duduk. Panggil istrimu Felix dan juga kau Lex, panggil Lucia agar segera turun ke bawah. Kita akan makan malam bersama. Setelah selesai makan malam, kamu Alex temui paman di ruang kerja karena ada sesuatu terkait keberangkatanmu ke Beijing yang harus kita bahas. Baik paman. Dr. Felix, tolong panggil sekalian Dr. Lucia karena dia tadi memeriksa kondisi istrimu. Istriku memang lucu. Dia lupa jika aku adalah dokter terhebat di Sydney. Felix sempat menggeleng sebelum akhirnya beranjak untuk memanggil dua gadis yang saat ini berada di ruang pemeriksaan yang mendadak disediakan oleh Nyonya Hana di rumah ini. Langkahmu untuk berjuang mendapatkan cinta akan dimulai sebentar lagi, Alex. Maka persiapkan fisik dan mentalmu. Kurasa Felix dan dirimu akan menghadapi masalah yang hampir sama, tetapi kali ini musuhmu adalah seorang ketua mafia. Jadi sepertinya kamu akan lebih banyak menggunakan tenaga dan juga akal. Saya akan bersiap menghadapi apapun karena paman selalu ada di belakangku. Kalian bertiga mendapatkan jodoh dalam waktu yang hampir sama dan semua harus melibatkan diriku untuk menanganinya. Setelah masa
masalahmu terkait asmara ini berakhir, aku dan bibimu akan bersenang-senang pergi ke luar negeri. Ramapati menatap ke arah istrinya yang ditanggapi Hana dengan senyum tipis, senyum yang bisa dilihat pria itu sebagai senyum untuk menyembunyikan kegundahan hatinya. Istrinya masih saja khawatir tentang banyak hal, dan terutama pasti menyangkut rencana seseorang yang saat ini ada di Australia.